Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Ahibati fillah, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melewatin kuburan, tepatnya 2 kuburan. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua mayit ini benar-benar sedang disiksa, dan mereka tidak disiksa karena satu dosa yang sulit untuk dihindari. Itu dosa besar sebenarnya, tapi tidak sulit untuk dihindari. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Yang satu diazab karena dia tidak menjaga dirinya dari kencing, dari najis, tidak membersihkan najisnya, tidak mengikuti adab yang seharusnya dijalankan ketika buang air kecil. Yang kedua, yamshi bin namimah, dia suka berjalan mengadu domba. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa yang dianjurkan dibaca sebelum salam dalam salat kita. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Di surat At-Taubah ayat 101, Allah berfirman tentang orang-orang munafikin. Coba kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman hawlakum minal a'rabi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adabi azim. Dan di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekitarmu ada orang-orang munafik. Dan di antara penduduk Madinah ada juga orang-orang munafik. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Engkau, Muhammad, tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang kelompok orang-orang munafik itu.
sanu'adzibuhum marratain. Kami akan menyiksa mereka, mengadab mereka 2 kali. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Al-adzabul awal fid dunya. 2 kali itu yang pertama di dunia, yang kedua di kubur. Kemudian baru akan dimasukkan ke neraka. Keberadaan azab kubur ini sesuatu yang harus diyakini oleh seorang muslim. Karena Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW menyampaikannya, menjelaskan dan menguraikan. Bahkan kuburan ini adalah tempat singgah pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila beliau berdiri di atas sebuah kuburan, beliau menangis. Apa yang tidak beliau tangisi ketika disebutkan surga dan neraka? Artinya, ketika disebutkan neraka dan surga, Utsman tidak menangis seperti itu. Maka dikatakan kepada dia, kenapa? Kenapa engkau harus menangis ketika berdiri di atas kuburan? Apa kata Utsman radhiyallahu anhu? Sami'tu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah awal persinggahan ke akhirat. Fa inna jal abdu minhu fama ba'dahu aisaru min. Apabila dia selamat dari azab kubur ini, maka yang sesudahnya akan lebih mudah untuk dilewati. Ahibati fillah, manusia di kuburnya akan diuji, akan disiksa. Tapi yang jelas sebelum ujian atau sebelum dia disiksa, ada proses ujian harus dia lewati. Ujian ini berat. Kalau bicara pertanyaannya, kita semua tahu. Tapi melewatinya berat. Karena manusia karena manusia akan berada di tempat yang belum pernah dia berada di situ sebelumnya. Dia sendirian. Tidak ada pasangan hidup yang mendampingi. Tidak ada anak yang mencintai. Tidak ada saudara yang mendukung, membela, dan tidak ada kawan yang siap menemani. Di tempat yang sempit, gelap gulita, tiba-tiba datang 2 malaikat dengan rupa yang sangat menyeramkan. Warnanya hitam kebiru-biruan. Mungkar dan Nakir. Lalu keduanya membangunkan ini manusia dengan menghardik, berteriak kepadanya, bertanya, man rabbuk wa ma dinuk wa madza taqulu fi ar-rajul alladhi bu'itha fik. Menjawab pertanyaan ini, kalau benar, maka perjalanan hidup dia selanjutnya akan menyenangkan. Tapi kalau salah,
kuburan itu akan berubah jadi lubang-lubang neraka. Dia akan disiksa. Na'udzubillahi min azabil qabr. Bagaimana supaya kita selamat? Itu yang akan kita bahas. Orang perlu belajar agar selamat dari petaka, agar selamat dari wabah. Bagaimana kita melihat dunia berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri dari COVID-19. Sebagian selamat, sebagian tewas. Bagaimana agar kita selamat dari azab kubur? Ada banyak cara, banyak amalan, banyak perbuatan yang semua dimulai dengan keyakinan dengan adanya azab kubur. Kalau diamalkan hamba, insya Allah dia selamat. Maka yang pertama adalah mengingat kematian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada para sahabatnya di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Kalau ingin selamat dari azab kubur, maka banyaklah mengingat kematian. Banyaklah mengingat pemutus kelezatan. Karena orang kalau ingat, dia akan siap-siap. Dia kalau ingat, di depan dia ada lubang. Dia lagi naik motor nih. Dia tahu jalannya berlubang. Dan dia ingat ada lubang. Dia akan berhati-hati. Insya Allah selamat. Tapi kalau dia tidak ingat, dia berjalan saja di kegelapan malam tanpa ada cahaya. Ketika dia melewatin lubang besar itu, dia akan terperosok, terjatuh, dan boleh jadi di belakang ada truk yang sedang lewat dan akan melindas dia. Maka perlu ingat. Dan Nabi SAW mengatakan, aktsiru, perbanyak mengingat pemutus kelezatan. Disuruh banyakin. Dan mengingat kematian ini akan memberikan dampak positif, manfaat buat orang yang mengingatnya. Menghalangi dia dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena dia takut, nanti gimana kalau aku berbuat maksiat, mati. Kan selalu dibisikin sama syaitan, oh gampang, besok tobat. Oh iya, engkau mengatakan gampang besok tobat. Bagaimana kalau aku berbuat dosa pas mati waktu itu? Ada orang yang mati, maaf, diranjang, sedang berzina dengan pelacur. Ada orang yang mati sedang mabuk, naik mobil, mabuk, tabrakan, mati. Yang semua pelaku dosa itu dibisikin sama setan insya Allah agar dia bertobat. Maksudnya nantilah besok tobatnya. Selalu diulur-ulur tobat dia. Maka orang yang ingat kematian, dia akan terhindar dari perbuatan dosa. Segera bertobat, dia akan selalu khawatir dan takut. Orang kalau takut dan khawatir, takut dengan azab kubur, maka insya Allah Allah jadikan dia merasa aman. Karena dia takut. Maka orang yang takut sama Allah Azza wa Jalla, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga tempat.
ketika dia takut akan disidang, akan berhadapan dengan Allah yang maha mengetahui dengan segala yang diamalkan oleh hamba. Dan orang yang mengingat kematian itu akan selalu bermuhasabah, mengevaluasi dirinya. Ketika pagi dia nggak nunggu sore untuk beramal. Ketika berada di sore hari dia nggak nunggu pagi. Bahkan di malam hari sebelum dia memejamkan mata, dia akan berusaha berhitung dengan dirinya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, seharusnya setiap orang itu sebelum tidur, dia bermuhasabah sesaatlah tentang hari itu. Apa keuntungan yang dia dapatkan, apa kerugian yang dia alami, apa amal soleh yang dia kerjakan hari ini, apa ketaatan yang dia perbuat, apa dosa yang dia lakukan, atau ada hal-hal yang gak bermanfaat yang dia kerjakan. Kemudian ketika dia sadar bahwa dia pelaku dosa, maka dia perbaharui taubatnya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia tidur. Dan dia bertekad untuk tidak mengulanginya apabila dia bangun. Dia melakukan itu setiap malam. Kalau mati, insya Allah dia mati dalam kondisi telah bertobat. Kalau ternyata besok dia bangun, terjaga, maka dia bersyukur kepada Allah karena umurnya ditambahin sama Allah. Artinya ditunda kematian dia, sehingga dia berusaha untuk memperbaiki amalnya, memperbanyak ketaatannya, dan tidak ada tidur yang lebih bermanfaat daripada tidurnya hamba di atas taubat ini. Apalagi kalau sebelum tidur dia baca doa-doa dan melakukan amalan-amalan sunnah yang diajarkan Rasul SAW. Maka itu yang pertama, memperbanyak ingat kematian. Insya Allah kau selamat dari azab kubur. Yang kedua, beriman dan beramal soleh. Sebagian orang mengatakan beriman, kalau saya beriman gitu loh. Baik. Nabi SAW menyuruh kita segera beramal, tidak menunda-nunda amalan. Badiru bil amal. Engkau yang masih muda, segera beramal. Punya duit berangkat haji. Kita lihat kebanyakan jemaah haji itu tua, sepuh. Kemana mereka ketika muda? Oh, boleh jadi Ustaz, masalahnya mereka belum mampu pada waktu itu. Tapi yang sudah mampu segera berangkat. Apalagi haji ini ibadah yang membutuhkan fisik, membutuhkan kekuatan, selain harta yang perlu dikeluarkan. Jadi beriman dan beramal soleh ini adalah penyelamat dari azab kubur yang paling agung sebenarnya. Karena setelah mengingat kematian, harapannya orang ini terdorong untuk memperbaharui keimanan dan beramal soleh. Apa kata Allah di surat Ibrahim ayat 27? Nah, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh.
dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Syekh Sa'di dalam tafsirnya beliau menyebutkan bahwa Allah mengabarkan di mana Dia akan meneguhkan hamba-hambanya yang beriman, yaitu mereka yang menjalankan apa yang mereka imani di dalam jiwa mereka. Ada kesempurnaan iman dalam jiwa mereka, yang mana keimanan itu menuntut dia untuk beramal. Amal itu dari keimanan dan buah dari keimanan. Maka Allah akan meneguhkan mereka dalam kehidupan dunia ketika ada syubhat, ya, ada kerancuan atau kerancuan, ya, kerancuan yang tersebar, pemahaman yang menyimpang. Allah tetapkan hatinya di atas hidayah. Dia nggak ikut kelompok-kelompok yang menyimpang. Ketika datang syahwat, fitnah syahwat yang menggoda, maka Allah akan berikan petunjuk kepada dia, diteguhkan hatinya agar lebih mengutamakan apa yang dicintai Allah daripada apa yang dicintai oleh dirinya. Itu dalam kehidupan dunia. Orang beriman nih akan diselamatkan sama Allah. Dalam kehidupan dunia, selamat dari fitnah, baik yang bentuknya syubhat atau syahwat. Dan Allah akan jaga dia dengan ditetapkan, diteguhkan hatinya, wafil akhirah, dalam kehidupan akhirat. Yang pertama, ketika mati, karena kita tahu standar orang baik atau tidak ketika dia mati. Orang yang beriman akan dijaga bagaimana dia mati husnul khatimah. Dan di kuburan Allah akan teguhkan dia ketika ditanya oleh dua malaikat agar dapat menjawab dengan jawaban yang benar. Makanya biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Istaghfiru li akhikum wasalullaha lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al." Mohonkan ampun buat saudara kalian dan pintakan kepada Allah agar diteguhkan, karena dia sekarang sedang ditanya. Yang beriman dan beramal saleh insya Allah diteguhkan. Allah janji. Wa yudhillullahu zalimin. Dan Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Maka orang yang zalim biasanya akan mati su'ul khatimah. Dalam kehidupan dunia dia nggak dikasih petunjuk, jalannya salah terus. Karena mereka suka melakukan kezaliman terhadap diri mereka atau terhadap orang lain. Maka ahibati fillah, jaga keimanan dan perbanyak amal saleh. Baik, yang ketiga, istiqamah. Banyak di antara kita yang hijrah, yang ingat dengan kematian, kemudian jadi taat dan patuh, yang bertambah keimanannya, sehingga bertambah pula amal solehnya dan ketaatannya. Tapi ternyata dia tidak bertahan lama melakukan ketaatan itu. Dengan berjalannya waktu, semangatnya semakin melemah. Ketaatannya berkurang. Kembali dia berbuat dosa. Maka ini berbahaya. Orang yang akan dijaga, diselamatkan dari azab kubur, itu yang istiqamah di atas iman dan amal soleh. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Fussilat ayat 20 sampai 32? Nah, silakan dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar jemaah. Kita lihat bagaimana malaikat-malaikat Allah itu turun kepada orang yang istiqamah. Ketika dia mau mati, mereka hadir untuk menguatkan hatinya, memberikan kabar gembira kepada dia, mengatakan kepada mereka, nahnu awliyaukum, kami pelindung-pelindung kalian, fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi orang yang istiqamah itu akan dijagain sama malaikat. Ibn Rajab mengatakan tentang istiqamah. Beliau berkata, istiqamatul qalbi ala tauhid. Bagaimana teguhnya hati di atas tauhid. Mereka tidak bergantung kepada selain Allah. Mereka tidak menoleh kepada selain Allah. Yang ada hanya Allah dalam hidup mereka. Yang dicari hanya keridhaan Allah. Yang ditakutin hanya murka Allah Azza wa Jalla. Ketika hati istiqamah di atas ma'rifatullah, istiqamah takut kepada Allah, istiqamah mengagungkan Allah, cinta kepada Allah, menginginkan Allah, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berpaling dari semua selain Allah Azza wa Jal, maka raganya akan istiqamah dalam ketaatan. Jadi ketika orang menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jal, yang pertama harus dikoreksi adalah hatinya. Karena Nabi SAW mengatakan, di dalam jiwa manusia itu ada mudghah. Ada segumpal daging seperti yang dikunyah. Kalau benar, semuanya benar. Rusak, semuanya rusak. Hati. Hati ini raja. Untuk raga. Ketika rajanya benar, anak buahnya benar. Maka Nabi SAW memberikan wasiat kepada seorang sahabat, Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Terus lurus engkau. Jangan kemana-mana.
Yang keempat, bekal untuk orang selamat dari azab kubur, takwa. Takwa ini bermakna melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Takwa itu seperti orang yang berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Maka dia akan berhati-hati meletakkan kakinya supaya nggak kena duri. Kaki yang kedua, kaki yang ketiga. Maka orang bertakwa itu selalu berusaha untuk tidak mengamalkan sesuatu kecuali dengan ilmu. Karena jangan sampai dia beramal, ternyata ditolak. Apa manfaatnya? Maka Allah mengingatkan para jemaah haji agar mereka membawa bekal ya. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Tuh mereka yang berangkat haji, berangkat kepada Allah mereka. Meninggalkan keluarganya, meninggalkan bisnisnya, meninggalkan kenyamanan dia. Ada yang berangkat 40 hari, dia bayar mahal, dia tidur nanti di tempat yang kurang nyaman, jarak yang jauh, tidur di Mina, di Arafah, di Muzdalifah, penuh dengan perjuangan mereka, meninggalkan semuanya. Terus apa bekal yang terbaik yang seharusnya dibawa? Takwa. Kata Allah, وَتَزَوَّدُوا. Kalian bawa bekal loh. Bukan tempe kering. Bukan abon. Bukan fulus. Sebaik-baiknya bekal yang kau bawa, takwa. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah bersamamu, selesai engkau di kuburan, selamat engkau. Yang kelima, menjaga perbatasan negeri-negeri Islam. Kalau ingin selamat dari azab kubur. Dalam hadis riwayatkan Imam Tirmidzi dan Abu Dawud disebutkan kullu maitin yukhtam ala amali. Semua orang yang mati itu akan ditutup di atas amalan dia. Illa alladhi mata murabitan fi sabilillah. Artinya orang akan ditutup amalannya itu ya sudah selesai dia, putus di sana. Kecuali orang yang murabit, yang menjaga perbatasan negeri-negeri Islam. Kalau dia mati di sana, fa innama yunma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Amalnya terus dikembangkan. Penjagaan dia terhadap negeri Islam itu akan terus dia mendapatkan pahala dari sana. Wa ya'man fitnatul qabr, dan dia akan diselamatkan dari azab kubur. Akhrajahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Ya gimana, dia udah ketakutan. Orang yang menjaga di perbatasan negeri Islam itu selalu khawatir nanti ada musuh yang akan menyerang ya. Mereka bangun melihat bagaimana kondisi yang membuat mereka terus dalam kondisi takut. Jadi ketika mati udah aman, udah dari azab kubur. Engkau sudah takut ketika hidup di dunia. Yang keenam, mati syahid. Yang benar-benar lillahi ta'ala. Karena ada orang yang mati syahid masuk neraka. Karena dia nggak ikhlas. Dia berjuang hanya berharap pujian, sanjungan. Maka jadi koreknya api neraka. Al-Miqdam ibn Ma'di Karibah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisyahid 'indallahi sittu khisal." Orang yang mati syahid di sisi Allah itu akan dikaruniai 6 keistimewaan buat dia. Kasih 6 pahala. Mudah-mudahan kita mati syahid. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min dami. Dia akan diampuni dengan awal tetesan darah dia. Diampuni. Kecuali hutang ya,
Nanti perlu diingat kecuali hutang. Ini diampuni semua dosa dengan awal tetesan darah. Wa yara maq'adahu minal jannah. Dan dia akan dapat melihat tempat dia di surga. Lihat tempat dia di surga. Yang mati di medan perang. Wa yujaru min adzabil qabr. Yang ketiga, dan dia diselamatkan dari azab kubur. Wa ya'manu minal faza'il akbar. Dan dia akan dikasih keamanan ketika hari kiamat dari hal yang menakutkan, yang besar sekali pada waktu itu. Dikasih keamanan dia. Karena dia sudah capek hidup di dunia ketika harus berjuang ya. Mengorbankan harta, jiwa yang kadang-kala dia cacat. Gara-gara perjuangan dia. Wa yudha'u ala ra'si tajul waqar. Dan akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kewibawaan. Yang satu permatanya khairun minad dunya wa ma fiha. Dan yang kelima, wa yuzawwaju ithnataini wa sab'ina zawja minal huril 'ain. Dia akan dinikahkan dengan 72 bidadari, jemaah. Keumuman penghuni surga itu semua punya 2 istri. Yang mati syahid, Allah kasih 2 plus 70. 72 bidadari surga. Sudah cukup belum? Wa yushaffa' fi sab'ina min aqaribihi. Dan dia akan diterima syafaatnya untuk 70 keluarganya. Akhrajahu Tirmidzi. Apa nggak kepingin jemaah? Rasulullah SAW mengatakan, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dalam kondisi belum pernah berperang dan tidak pernah berbicara dengan dirinya dia ingin berjuang berperang di jalan Allah, maka dia akan mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Bagaimana dengan wanita? Ada jihad buat seorang wanita, tapi nggak ada peperangan di dalamnya. Haji yang mabrur. Yang ketujuh, senantiasa membaca surat Al-Mulk dan mengamalkan isinya. Bukan hanya setiap malam baca, tapi nggak faham dengan artinya, apalagi mau mengamalkan. Maka baca surat Al-Mulk dan amalkan isinya. Ini menuntut seorang untuk memahami apa yang dia baca. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkata bahwa ada salah seorang dari sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu sallallahu alaihi wasallam sedang membangun tendanya. Dia nggak tahu kalau ternyata di bawahnya itu kuburan. Dia lagi tiduran istirahat, dia dengar ada orang yang baca Al-Mulk sampai selesai. Maka kemudian dia menceritakan pengalamannya kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min adzabil qabr. Surat Al-Mulk itu adalah yang menyelamatkan, yang menghalangi seseorang. Dari apa? Dari azab kubur. Akhrajahu Tirmidzi. Maka baca Al-Mulk 30 ayat. Ada banyak hadis yang berkaitan dengan surat Al-Mulk, tapi intinya hendaklah kita berusaha membaca Al-Mulk dan mengamalkan. Sering-sering membaca. Nggak harus malam hari, boleh jadi di siang hari. Engkau baca, boleh jadi engkau baca ketika sholat, engkau baca. Ketika sholat sunnah engkau baca. Tapi bukan hanya membaca hurufnya. Bagaimana engkau membaca hurufnya, menghayati maknanya, meyakini artinya, dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Kemudian ahibati fillah,
Di antara amalan yang bukan amalan ya, di antara sesuatu yang akan menyelamatkan orang dari azab kubur, itu mati di hari Jumat. Tapi ini nggak bisa diamalkan ya. Artinya nggak bisa diamalkan. Kalau baca kita bisa baca, tapi kalau mati hari Jumat nggak bisa kita. Bunuh diri akhirnya orang yang ada. Namun kalau orang meninggal di hari Jumat, tetap dilihat amalnya. Hadis yang mengatakan, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allah Ta'ala fitnatul qabr." Tidaklah seorang muslim yang mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat, melainkan Allah akan menjaga dia dari azab kubur. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama, di antaranya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Tapi ingat, ini bukan sesuatu yang bisa kita amalkan. Tapi kalau kita melihat ada orang mati hari Jumat dan orang itu orang soleh, ya kita berharap dia diselamatkan dari azab kubur. Karena yang menjadi tolak ukur itu bukan harinya, tapi amal dia. Yang mati hari Jumat ya ada penjahat, ada orang kafir, berbagai macam manusia mati hari Jumat. Tapi kalau ini orang soleh mati hari Jumat, kita berharap. Tapi orang-orang ini nggak sholat, Ustaz. Ada nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, zalim, mati hari Jumat. Apakah selamat dari azab kubur? Enggak. Jadi ketika itu orang soleh, beramal soleh seperti tadi yang udah kita bahas, kemudian meninggal hari Jumat, maka semakin besar harapan kita, semoga dia dijaga dari azab kubur, karena Nabi kita Muhammad SAW tidak meninggal hari Jumat. Beliau meninggal di hari Senin. Kemudian ahibati fillah, ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala dari Abdullah bin Yasar. Dia berkata, "Kuntu jalisan wa Sulaiman ibn Surd wa Khalid ibn Urfutah." Suatu hari aku duduk bersama Sulaiman ibn Surd, bersama Khalid ibn Urfutah. Lalu mereka menyebut tentang ada seorang yang meninggal dunia karena penyakit perut. Dua orang ini kepingin menghadiri jenazahnya. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Alam yaqul Rasulullah SAW, bukankah Rasul SAW bersabda, man yaqtulhu batnuhu fala yu'adzab fi qabri." Barang siapa yang dibunuh oleh perutnya, yakni oleh penyakit di perutnya, penyakit dalam mungkin ya, maka dia tidak akan diazab di kuburnya. Yang satu mengatakan, iya benar. Ini sekali lagi tetap kembali kepada amal soleh dia sebenarnya, jemaah. Tapi ini menjadi penguat, semoga orang itu mati husnul khatimah. Bagaimana tadi ada orang mati sakit perut, kena penyakit dalam di perut dia, tapi dia berhenti sholat. Maka di sini yang menjadi penguat adalah amal soleh dia. Kata Nabi SAW, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu dengan penutupnya. Kalau dalam penutupnya dia beramal soleh, insya Allah dia husnul khatimah. Walaupun meninggalnya tidak dengan sakit perut, tidak di hari Jumat. Baik, ahibati fillah, sebagai penutup kajian kita, ana akan bacakan hadis Nabi SAW yang menyebutkan amalan-amalan yang menyelamatkan orang dari azab kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tabrani, di mana Rasulullah SAW mengatakan, innal mayyit, sesungguhnya mayit itu, idza wudi'a fi qabrihi, kalau dia ditaruh di kuburannya, dia mendengar suara sandal orang-orang ketika pulang, meninggalkan dia sendirian. Kalau dia orang beriman dan beramal soleh ya, maka sekarang akan dibahas amalan soleh yang akan menyelamatkan dia. Maka sholat akan berada di kepalanya, puasa ada di kanannya, zakat ada di kirinya, amal-amal kebajikan
seperti sedekah, berbuat baik, membantu orang lain, itu ada di kakinya. Maka kemudian orang ini didatengin dari arah kepala untuk disiksa, untuk diadab. Maka sholat akan pasang badan mengatakan, ma qibali madkhal, nggak bisa engkau masuk dari arah kamu. Orang ini jaga sholat. Kalau dari arah kanannya, maka puasa akan menjaga dia. Mengatakan ma qibali madkhal, nggak bisa engkau masuk dari arah kanan, nggak bisa. Mau masuk dari arah kiri, maka zakat pasang badan untuk menyelamatkan orang ini. Kemudian ketika dari arah kakinya dia datang, maka disinilah kebajikan-kebajikan yang dia lakukan, menolong, membantu orang lain, bersedekah, akan pasang badan mengatakan ma qibali madkhal, nggak bisa engkau menyiksa aku, nggak ada tempat masuk dari arah. Jadi bagaimana dia benar-benar dijaga, sholat, puasa, zakat, dan amalan-amalan membantu orang lain. Fayuqalu lahu jlis, maka dikatakan kepada dia, duduklah engkau. Maka dia duduk di alam yang berbeda, sendirian, tapi ada yang mendampingi dan menemani. Apa? Amal. Ketika dia duduk, digambarkan matahari akan tenggelam. Maka ditanya orang ini, apa pendapatmu tentang orang yang diutus di tengah-tengah kalian? Apa kesaksianmu atas dia? Ketika ditanya, dia nggak terlalu fokus dengan pertanyaan, karena dia ngelihat matahari mau terbenam. Dia belum sholat. Dia mengatakan, da'uni hatta usolli. Tolong biarkan aku sholat dulu, aku mau sholat dulu, kata dia. Fayaquluna innaka stafan, engkau akan sholat. Engkau akan sholat. Jawab dulu pertanyaan kami. Ara'aita hadzal rajul alladhi kana qibalakum, ma taqulu fihi? Apa pendapatmu tentang orang yang diutus kepadamu? Apa kesaksianmu atas dia? Fayaqul Muhammad, maksudmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu Rasulullah, asyhadu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bersaksi dia adalah utusan Allah. Wa annahu jaa'a bil haqqi min indillah. Dia datang membawa kebenaran dari sisi Allah. Fayuqalu lahu, dikatakan kepada orang ini, ala dzalika hayyid, ya engkau hidup di atas kesaksian itu. Wa ala dzalika mitta, di atas kesaksian itu engkau mati. Wa ala dzalika tub'atsu insyaallah, dan insyaallah engkau akan dibangkitkan di atas kesaksianmu. Thumma yuftahu lahu babun min abwabil jannah. Tahu-tahu dia sedang di alam itu, ada pintu yang dibuka. Pintu itu menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Lalu dikatakan kepada dia, hadza maq'aduka minha wa ma a'addallahu laka fiha. Itu engkau lihat tuh, itu tempatmu di surga. Itu kesenangan yang Allah sediakan buat engkau. Maka dia semakin gembira, semakin bahagia. Lalu dibukakan pintu ke neraka. Na'udzubillahi minan nar. Fayuqalu lahu hadza maq'aduka. Ini tempatmu, dan ini yang disediakan buat engkau di neraka kalau engkau durhaka kepada Allah. Kalau engkau berbuat maksiat, maka dia semakin gembira ketika tahu dia selamat dari azab Allah. Thumma yufsahu lahu fi qabri sab'una dhira'an. Kemudian kuburannya diluaskan sepanjang 70 hasta. Kuburan yang gelap Allah terangin. Kemudian jasadnya dikembalikan seperti semula. Adapun ruhnya akan diletakkan di rongga burung-burung yang berwarna hijau, yang bergelantungan, yang terbang di pohon-pohon surga. Itulah firman Allah yang tadi kita baca artinya di surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka ahibati fillah, yang ingin selamat dari azab kubur, engkau harus yakin bahwa azab kubur itu ada. Dan memang ada. Sebagaimana dalam ayat dan hadis yang tadi kita baca. Tinggal sekarang bagaimana
engkau menguatkan tekadmu, membulatkan niatmu, melangkahkan kakimu untuk membangun benteng yang menyelamatkan kita dari azab kubur. Banyak berdoa, banyak bergantung kepada Allah, dan semangat untuk terus berupaya dan berusaha. Berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah.